Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan-kawan, perkenalkan saya Doni Hasya Hafian Faikar dan rekan Saya Ditya Dinugraha. Kami mahasiswa Institut Teknologi Nasional dari program Studi Teknik Geodesi. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai hal yang menarik, yaitu mengenai peta. Pertama-tama, mari kita ketahui dulu apa itu definisi peta. Menurut KBBI, arti dari peta yaitu gambar atau lukisan pada kertas dan sebagainya yang menunjukkan letak tanah, laut, sungai, gunung, dan sebagainya. Adapun arti lain menurut KBBI yaitu representasi melalui gambar dari suatu daerah yang menyatakan sifat seperti batas daerah, sifat permukaan, denah. Lalu, kami mengambil arti peta dari suatu organisasi yaitu International Cartographic Association. Menurut ICA atau International Cartographic Association, peta adalah representasi yang disimbolkan dari realitas geografis, mewakili fitur atau karakteristik yang dipilih, yang dihasilkan dari upaya kreatif dari pelaksanaan pilihan penulisnya dan dirancang untuk digunakan ketika hubungan spasial memiliki relevansi utama. Selanjutnya sejarah peta. Ada awal mula peta, lalu perkembangan peta, dan juga peta di era modern. Yang pertama, awal mula peta. Salah satu contoh awal mula peta ini adalah peta tablet. Peta tablet ini dibuat sekitar 600 sebelum Masehi yang ada di dalam koleksi British Museum. Adalah contoh dari peta tablet tanah. Lihat di Babilonia. Tablet ini menunjukkan kota Babilonia di tengah dengan sungai Efrat, pegunungan, dan lautan di sekitarnya. Peta zaman dulu biasanya menggambarkan tentang informasi yang kecil seperti sungai, pegunungan, pasar, rumah, dan lokasi yang menarik lainnya. Fitur tersebut dijadikan sebagai patokan atau guidance navigasi. Pada zaman dahulu, orang berorientasi melalui fitur tersebut yang dijadikan sebagai patokan, bukan menggunakan arah mata angin. Peta zaman dulu tidak akurat karena ukuran tersebut tidak ada agreement atau persetujuan dari berbagai negara. Yang contoh awal mula peta dibuat ini ada Egyptian Old Map. Kita lihat di bagian tengah peta. Bagian tengah dibuat mendetail, tetapi di bagian pinggiran peta hanya objek-objek yang penting saja. Lalu ada Ancient Map from China. Di Cina menggambarkan jalur dari Cina ke Eropa. Menggambarkan juga kerajaan Cina Mongolia. Lalu selanjutnya untuk perkembangan peta. Perkembangan peta ini, peta dunia dari Al-Idrisi dibuat pada tahun 1154. Karya Al-Idrisi, bagaimana dia mempengaruhi pembuatan peta dengan dipengaruhi dengan nilai-nilai keislaman. Lalu ada peta dunia Ptolemeus dibuat pada tahun 1482. Dia berhasil menciptakan sebuah peta dunia yang sudah mencantumkan garis, lintang, dan bujur. Terus selanjutnya untuk peta modern. Pada abad 17 sampai saat ini, ilmu kartografi semakin berkembang. Pembuatan peta berdasarkan metode-metode ilmiah mampu menggambarkan dunia secara lebih akurat dan tampak nyata. Pemetaan pada periode modern ini dilakukan dengan menggabungkan potret udara hasil dari penginderaan jauh dan pengecekan lapangan. Pada periode 1980-an, paradigma pembuatan peta di atas kertas mulai tergeser dengan munculnya Geographic Information System yang memungkinkan gambaran peta terlihat semakin nyata. Selanjutnya untuk komponen utama peta. Yang pertama ada judul peta. Judul peta ini adalah peta harus memiliki judul. Tujuannya untuk menjelaskan jenis peta. Judul biasanya terletak di atas gambar. Lalu yang kedua ada skala peta. Skala merupakan perbandingan jarak antara keadaan peta dengan keadaan sebenarnya. Misalkan
pada peta di samping menggunakan skala 1:80.000. Maka 1 cm jarak di peta sama dengan 80.000 cm jarak sebenarnya. Lalu yang ketiga ada proyeksi peta. Proyeksi peta merupakan model matematis untuk mengkonversi posisi 3 dimensi dari titik di permukaan bumi ke bidang datar 2 dimensi. Kita lihat di peta di samping ini menggunakan proyeksi Universal Transverse Mercator atau UTM. Yang keempat ada legenda. Kita bisa lihat di bagian peta di sebelah kanan. Legenda peta berfungsi untuk menjelaskan mengenai keterangan simbol-simbol yang terdapat pada peta. Jika dilihat dalam peta tersebut, legenda menjelaskan tentang rumah sakit dan juga daerah kecamatan di Kota Bandung. Yang keempat ada orientasi. Orientasi peta ini menunjukkan arah mata angin sehingga peta sesuai dengan arah medan sebenarnya. Kita dapat lihat di atas skala pada peta tersebut ada arah mata angin yang menunjukkan arah utara, selatan, barat, dan timur. Lalu ada sumber. Sumber peta ini merupakan acuan dari pembuatan peta itu sendiri. Contohnya mengambil acuan dari peta-peta yang sudah dibuat sebelumnya. Kalau peta yang ada di sini, acuannya itu ke peta batas administrasi Kota Bandung. Lalu yang terakhir ada inset. Inset merupakan sebuah peta berukuran kecil dan lebih detail yang disisipkan pada peta utama. Terakhir, tetapi tidak kalah penting, adalah jenis peta. Kami akan menjelaskannya secara ringkas saja. Jenis peta dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu berdasarkan sumber data, berdasarkan jenis data yang disajikan, dan berdasarkan skala yang digunakan. Kemudian, pada 3 bagian tersebut masih terdapat subbagian. Berdasarkan sumber data, peta dapat dibedakan menjadi peta induk atau peta turunan. Lalu, berdasarkan penyajian datanya, peta dibedakan menjadi peta topografi dan peta tematik. Sedangkan berdasarkan skala, peta dibedakan menjadi peta skala besar, menengah, dan kecil. Meskipun dikelompokkan menjadi 3 bagian, ketiga hal ini masih saling terikat satu sama lain. Sekian sedikit pembahasan mengenai peta dari kami. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.